Dunia sepertinya sedang tidak baik-baik saja karena sekarang sudah ada dua bank di Amerika yang sudah tumbang. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert di hari Senin bersama saya dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah piala berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Semoga Anda mendengar ini tidak langsung panik, namun banyak hal menarik yang bisa kita pelajari. Ya, dalam hidup kita ini ada dua hal, satu bisa dijadikan teladan, bisa dijadikan suatu pelajaran. Kira-kira ketika kita mendengar kata-kata dua bank di Amerika sudah tumbang, kemungkinan besar kita bisa menarik pelajaran berharga dalam kasus kali ini, dalam kejadian kali ini, dan sebenarnya apa yang harus kita lakukan bagi diri kita. Oke, kita akan kembali lagi pada video kali ini setelah kita membahas mengenai Silvergate di minggu lalu. Belum selesai, Silvergate sebagai bank yang ramah terhadap kripto harus bermasalah. Dan saat ini kita mendapati bank yang sepertinya lebih mapan, lebih besar, lebih terkenal, lebih tenar. Dan boleh dibilang ini adalah bank para startup ya. Bahwa Silvergate sudah kita bahas, Silicon Valley Bank akhirnya juga mengalami tumbang ya, boleh dibilang ini sampai akhirnya dibangkrutkan, boleh dibilang seperti itu, karena tidak mampu lagi untuk menahan operasionalnya dan hanya beberapa jam dilakukan aksi ras, dan karena tidak punya uang maka pasti akan jadi masalah. Nah, ini sahamnya mengalami penurunan drastis dan 60% kalau berdasarkan data seperti yang ada chart yang ada di layar Anda, dan ini juga bisa Anda lihat pada ticker code SVB yang listing di Nasdaq. Dan mungkin banyak yang tidak catch up karena berita ini turun di hari Jumat, dan hari Sabtu, hari Minggu kita bukannya mengikuti berita ini mungkin lagi repot pergi ke GBK untuk nonton konser Blackpink gitu ya. Jadi ini tidak terlalu kedengeran, namun di dalam industri keuangan ini menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Bank ini sebenarnya bukan bank baru, yaitu ada sejak tahun 1983 di dunia, di Amerika. Bank ini mengambil ceruk pasar atau pelanggan utama yang agak lain dari bank umumnya, yaitu mensasar perusahaan berbasis startup yang pada saat itu ya tentunya akses kepada perbankan mungkin jauh lebih sulit ya. Mungkin kita bicara mengenai bankable dan unbankable. Ketika kita mentap daerah-daerah tertentu yang unbank menjadi bankable, ya berarti mensasar target pasar yang agak lain daripada sebelumnya. Yang mana perusahaan startup notabene mencari akses kepada perbankan untuk tahap awal mungkin agak sulit. Target pasar inilah yang akhirnya diambil dan dijembatani oleh SVB. Perkembangan SVB sendiri menjadi salah satu bank yang cukup keren, di mana pada data terakhir menjadi 15 besar atau sampai dengan 16 besar sebagai bank dengan aset yang terbesar di Amerika. Berarti bukan main-main gitu ya dari pergerakannya, perjalanan tahun 1983. Bank ini kinerjanya juga tidak jelek sebenarnya, setidaknya sebelum kita melihat tahun 2022, maka kenaikan dari SVB ini mirip seperti kripto gitu ya. Ya juga mungkin mirip seperti Tesla ya, karena tech juga di endorse akibat pandemi juga, karena melihat bahwa menjadi salah satu solusi dengan adanya di area tech dengan terjadinya pandemi itu menjadi sesuatu yang menguntungkan seperti itu. Tapi hati-hati, kenaikan yang besar biasanya diiringi dengan tindakan spekulasi-spekulasi orang sehingga mengupgrade sebuah harga, sebuah tindakan, sebuah valuasi menjadi ke area yang jauh lebih premium daripada kondisi sebelumnya. Boleh dibilang spekulasi lah seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Masalah utama yang terjadi di SVB itu apa sebenarnya? Bank ini startup dan tech friendly ya, berarti tech daripada fintech gitu ya, dan juga tentunya dari startup tech ya. Itu bersahabat terhadap hal itu. Seperti yang kita ketahui tahun 2022 2023 itu startup harus mulai lari maraton. Tidak bisa lagi gampang-gampang untuk bermoney, untuk bakar-bakar duit. Ya, kita ingat banget bahwa kita aja gak bingung ya. Kita buka aplikasi, dikasih ini, dikasih itu, bonus ini, bonus itu, sampai kita bingung ini untungnya dari mana gitu ya. Jadi mungkin pesta sudah mulai usai gitu ya.
Dan terbukti sampai dengan hari ini banyak startup di Indonesia pun sudah mulai melakukan kegiatan PHK dan PHK-nya masih terus dilanjutkan seperti itu. Atas dasar pertimbangan startup lagi berat dan tech lagi berat, maka ini masalah sebenarnya jadi klasik. Kenapa? Soal yang pinjam risknya jadi naik. Karena apa? Ada risiko. Dan tentunya yang tadinya melakukan deposito ataupun saving pada SVB juga ikut menarik dana karena akan selalu berbolak-balik ya. Orang yang taruh butuh duit, orang yang tadinya tidak butuh duit tapi karena dia depositonya mungkin dalam kondisi saat itu masih punya duit jadi bisa tetap taruh di luar yang takut gitu ya. Tapi akhirnya harus narik. Sedangkan dari yang diberikan pinjaman-pinjaman juga pada posisi ini juga menjadi sesuatu yang risikonya mengalami kenaikan yang tinggi. Akibat apa? Karena ya banyak yang mengalami keguguran seperti itu. Nah, bank yang mana akan tahan kalau terjadi penarikan dana besar? Jadi salah satu yang paling dikhawatirkan oleh bank adalah yang namanya rush gitu ya. Nah, itu juga menjadi suatu awareness buat kita bahwa ketahanan bank manapun akan teruji sangat ketika terjadi rush, di mana ketika kita melakukan pinjaman, kita kan tidak bisa diminta atau dipaksa untuk percepat pembayarannya. Tapi ketika kita deposito, kita bisa break dengan keadaan kapanpun dan akan kita tarik dengan apapun penaltinya, tetap kita tarik ya. Akhirnya bank harus tetap menyediakan uangnya. Itu akan sangat berbahaya ketika terjadi konsep kepanikan massal seperti itu. Nah, dengan bonus masalah tentunya bond portofolio dari yang sifatnya surat hutang dari SVB itu kalah dengan US Treasury saat ini. Karena apa ya? Karena efek kenaikan suku bunga US Treasury akan selalu mengikuti dari kenaikan suku bunga yang terjadi paling terakhir gitu ya. Sedangkan SVB memiliki portofolio itu dengan yield pada nilai 1,79% dengan durasi 3,6 tahun. Sedangkan 3-year US Treasury Notes yieldsnya 4,7, berarti kan akan sangat jauh gitu ya dari 1,79, berarti akan terdiskon dari surat hutang yang dimiliki pada kepemilikan SVB. Ya secara tidak langsung berarti kan jadi tidak menarik dong orang untuk melihat kondisi seperti ini. Ya lebih baik dia akan pergi US Treasury. Secara otomatis yang 1,79 akan terdiskon. Inilah konsep surat hutang ketika kita melihat dalam kondisi tengah berada atau tengah berjalan seperti itu. Nah, belum lagi statement-statement dari bos di Amerika itu ada kecenderungan terus menguatkan suku bunganya atau menaikkan suku bunga, membuat pemegang surat hutang seperti SVB dan investor akan cenderung bertolak belakang. Kenapa? Si SVB yang sudah terlanjur memiliki surat hutang, dia jadi berat. Kenapa? Karena lebih menarik surat hutang yang ada di pasar dibandingkan yang SVB miliki. Sedangkan investor akan terbalik, lebih menarik juga untuk memiliki yang ada di pasar pada saat ini dibandingkan harus memegang yang dimiliki seperti SVB. Ya secara otomatis yang satu itu minta bertahan, yang satu minta melepas. Berarti kan dua kejadian ini menjadi bertolak belakang, yang mana manapun itu tetap merugikan dari SVB. Semoga paham nih maksudnya. Secara logika begini, Anda mau pilih yang 1% atau yang 4%? Saya yakin Anda pilih yang 4%. Kalau dikasih yang 10%, Anda akan pilih yang mana? Yang 10%. Berarti kan Anda hanya tinggal berhitung saja ketika yang 1% itu menjadi 4%. Berarti berapa sih yang harus Anda keluarkan kerugian? Akan berarti kan harus di realize loss-nya. Ya pasti selama nilai realize loss-nya Anda mampu tolerir, berarti Anda akan sikat saja. Yaudah deh, saya break. Yaudah deh, saya akan lepaskan. Saya akan pindah ke tempat yang lebih panjang. Ditambah trennya juga cenderung mengalami penguatan dari suku bunga acuannya. Jadi ditambah nih kemarin si Jerome Powell mengatakan, adalah ketua Federal Reserve mengatakan bahwa suku bunga kemungkinan akan dinaikkan lagi dengan kebijakan bank sentral, dengan suku bunga bisa mencapai 5,5 sampai 5,75. Ya, orang dengan kejadian seperti ini akan bilang, ya udah kalau gitu sekarang saya daripada makin jauh daripada kondisi yang sekarang, saya lebih baik saya jual aja. Berarti kan orang akan cenderung realize loss untuk mengikuti kata-kata 5,5 sampai 5,75. Quote unquote yang ngasih rekomendasi siapa? Ini ketua Federal Reserve loh. Berarti kan lebih powerful kata-katanya. Meskipun nanti dia prank atau zong kita nggak tahu, tapi kata-kata dia hari ini mah tetap jadi pegangan kita semua. Logis nggak? Dan ada juga serunya di sini, yaitu adalah nahkodanya quote unquote sudah lompat dari kapal juga. Di mana aksi jual si CEO dari Silicon Valley Bank, Greg Becker, menjual saham sebanyak 3,6 juta US dollar atau sekitar 60 miliar lah, boleh dilebaikan dikit,
dilakukan pada minggu 2 minggu sebelum perusahaan mengungkapkan kerugian besar. Dan setelah usut punya usut, dia mengajukan rencana kemungkinan penjualan saham ini pada 26 Februari 2023. Ini adalah sudah sesuai dengan prosedur dan legal karena sudah melakukan pengumuman dan rencana sebelumnya. Tapi ya jadi suatu pesan penting ini ketika kita melihat dari internal melakukan penjualan saham, ini berarti melakukan ciri bahwa apakah ada sesuatu yang akan terjadi di perusahaan tersebut. Itu jadi menjadi trigger di kita seperti itu ketika kita melihat dalam sudut pandang investasi saham. Jadi ini mulai masuk ya. Kenapa saya taruh di hari Senin ya, berhubungan dengan edukasi mengenai forex commodity index derivatif, juga menjadi awareness dan pengingat bagi diri saya. Saya ingat bahwa dulu ketika saya dalam masa market mengalami penurunan, dan saya ingat banget ada yang namanya jilid ARB, auto reject bawah, itu market halting berjilid-jilid terjadi di market Amerika maupun di Indonesia. Dan yang menarik juga pada saat itu sebenarnya krisis keuangan dari Amerika juga terjadi akibat yang subprime, yaitu adalah subprime mortgage. Orang yang tidak begitu capable untuk dikasih surat dikasih yang namanya kredit KPR dikasih. Hari ini juga agak sedikit mirip, yang tidak bankable atau unbankable diberikan akses, di mana pada saat ini jadi sumber utamanya bermasalah di sini ya. Kalau kita bicara dasarnya kenapa ada Silicon Valley Bank, dan juga kita juga melihat bahwa ada market yang cenderung relatif baru di tahun 2008 namanya adalah industri blockchain dan kripto, itu juga berkembang sangat pesat. Berarti kan di sini masih belajar jalan lah boleh dibilang ya, umurnya baru melepas dari menuju masa remaja gitu, dibandingkan perbankan dan pasar modal di dunia yang sudah jauh lebih mapan, lebih daripada 1 abad. Tapi kembali lagi di sini mengingatkan bahwa ketika pasar mengalami penurunan terus-menerus, akan sangat sulit kita untuk trading satu arah. Contoh, kalau market turun, ketika kita beli saham, berarti kita tetap harus membeli, harus naik. Kalau tidak naik berarti kita tidak bisa untung. Tapi ketika kita berbicara market 2 arah, maka naik dan turun kita bisa mendapatkan keuntungan. Di sanalah benang merahnya ketika kita berbicara mengenai apa bedanya pasar yang umum seperti saham atau pasar derivatif seperti melakukan transaksi pada forex commodity index derivatif seperti yang Anda lakukan di forex IMF. Anda bisa melakukan transaksi 2 arah. Naik, Anda bisa berpikir naik berarti buy. Ketika berpikir market akan turun, maka Anda bisa sell. Nah, masalah keduanya adalah saya tidak memiliki cash flow sehingga kehabisan amunisi dalam melakukan transaksi. Kalau saya transaksi satu arah dan ternyata saya selalu salah dalam memutuskan, yang terjadi adalah saya kehabisan uang untuk bisa saya masukkan lagi. Ya saya akan selalu perlu uang baru dong ketika saya salah dalam berbelok, betul nggak? Logis saja gitu ya. Nah, ketika kita melakukan transaksi 2 arah, dan juga kita bisa memastikan kita memiliki cash flow, dan juga kalau misalnya transaksi 2 arahnya kita cenderung bisa mengambil keuntungan juga dalam market yang naik dan turun, maka sebenarnya 2 solusi ini selesai dengan Anda berada di pasar derivatif forex commodity dan indeks. Masalah selanjutnya adalah bagaimana caranya belajar agar kita bisa mendapatkan keuntungan di market yang 2 arah ini, seperti itu ya. Jadi masalah keduanya, saya tidak memiliki cash sehingga kehabisan amunisi dalam melakukan transaksi. Padahal dalam market panic harusnya punya uang adalah kuncinya, seperti itu. Nah, apakah Anda dalam kondisi saat ini mendengar kasus daripada bank yang kedua menjadi korban, dan saya baca lagi dari Bloomberg, jangan khawatir, akan ada bangsalnya. Wah, ini gila benar-benar dikasih shock terapi sekalian. Dan mungkin akan membuat orang jadi tambah panik gitu ya. Nah, menurut saya tergantung. Edisi penurunan tahun 2022-2023 ini sepertinya akan ada babak penyisihan kripto dan startup tech yang sebenarnya. Ya, karena terbukti sudah banyak juga korbannya, mulai dari SBF, dari FTX Exchange, ada Mr. Do Kwon kejatuhan awal nih. Ya, ini menjadi awal kejatuhan dari rentetan crypto winter yang terjadi, yaitu adalah Luna Classic berubah menjadi Luna dan Luna Classic dari Terra ya, lalu ada Silvergate, lalu ada SVB kali ini yang sudah mulai mengarah kepada sektor-sektor yang ada di keuangan ya, yang secara kalau kita bicara mengenai turunnya Luna Classic tuh kan, makanya jangan beli kripto. Hayo sekarang Silvergate bank dan juga SVB bank.
Ayo, apa? Jangan beli bank juga atau bagaimana gitu. Jangan beli saham. Terus invest apa? Taruh di bawah bantal. Nggak juga kan seperti itu. Jadi kita harus bisa tahu bahwa ini sudah mulai merembet ya. Artinya bagus ya kalau sudah mulai merembet, berarti ini sudah semua mulai sama rasa sama rata gitu ya. Kita harus tahu bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi dan mungkin akan ada dampak selanjutnya. At the end, sebuah investasi yang bagus adalah yang memang bisa dilogika dari mana ke mananya. Ini penting sekali ya. Kalau kita belum bisa melogika dari mana ke mananya, satu, mungkin Anda memang kurang ilmunya. Yang kedua, memang market itu ya memang tidak untuk Anda. Yang ketiga, memang lebih baik jangan dilakukan pada transaksi tempat itu. Ya karena apa? Karena memang tidak ada jelas dari mana ke mananya. Seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya apakah perlu panik? Ya tergantung kondisi Anda ada di sebelah mana nih dari statement-statement barusan. Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Menurut saya ya, ini sebenarnya dampak dari kenaikan suku bunga yang agresif dari Amerika. Adalah sebuah game changer. Nah, dampak penurunan suku bunga itu sebenarnya terjadi akibat tahun 2008. Jadi ada yang namanya bagi-bagi uang secara gratis. Dulu ada namanya quantitative easing. Quantitative easing itu adalah orang dikasih uang seperti gratis. Kalau perlu dipinjam kapan aja boleh balikin ya kapan-kapan lah. Sekarang yang penting pakai dulu biar apa terjadi roda perekonomian berputar. Kalau roda perekonomian berputar, orang yang dikasih duit, orang akan belanja. Belanja itu akan menyebabkan pabriknya kekurangan barang akan menyebabkan tenaga kerja di hire. Tenaga kerja di hire berarti akhirnya banyak orang yang bekerja. Orang yang bekerja pergi lagi akan menciptakan barang yang lebih banyak. Barang itu akan diserap dan akan berputar seperti itu. Itulah suatu rencana dari yang namanya dampak pelonggaran dari quantitative easing yang pernah dilakukan. Ini adalah dampak sebaliknya dengan suku bunga dinaikkan. Saya sudah pernah bahas itu berkali-kali di dalam RF Channel gitu ya. Nah, terus abis itu sebenarnya ada berita baik di sini. Ya, ini berarti yang ikut bertanggung jawab, merasa dirinya ikut bertanggung jawab. Ternyata pemerintah Amerika Serikat juga pada tanggal 13 Maret 2023 sudah memutuskan melakukan bailout dari Silicon Valley Bank yang bangkrut. Dengan begitu semua uang nasabah sekitar 2.712 triliun yang nyangkut ini bisa kembali. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menginstruksikan Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC untuk menjamin semua uang nasabah SVB bisa diakses mulai hari ini, yaitu adalah tanggal 13 ya. Bahkan Amerika Serikat menjamin uang nasabah yang tidak diasuransikan dalam kejadian bank gagal itu juga tetap di cover atas dari asuransi FDIC. Ini bagus ya, memberikan suatu ketenangan. Bayangkan kalau ini tidak dilakukan ketenangan, di bablas saja 2.712 triliun, mungkin di pemerintah Amerika Serikat akan mendapatkan masalah baru. Bank-bank yang lain juga akan ikut ditarik. Saya yakin dengan kejadian seperti ini, bank juga sudah mulai ditarik. Berarti kalau ini tidak ditenangkan, pasarnya akan menjadi dampak gelombang selanjutnya. As always, yang paling bahaya itu adalah gelombang selanjutnya gitu ya. Apa itu asuransi FDIC? Federal Deposit Insurance Corporation didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat setelah periode Great Depression, depresi hebat, ketika banyak bank bangkrut. Gampangnya itu seperti LPS di Indonesia, tapi deposito diberikan asuransinya 250.000 US dollar. Hampir setiap bank di Amerika saat ini diasuransikan oleh FDIC, termasuk SVB. Jika nasabah memiliki uang di SVB, FDIC mengatakan nasabah akan mendapatkan kembali paling lambat Senin pagi. Jadi sudah confirm ya. Jadi berita ketika ini saya ceritakan, ini sudah confirm di Amerika bahwa ditanggung sehingga bisa meredam kepanikan pasar seperti itu. Apakah sebenarnya Anda ada yang aware bahwa kenapa sejak tahun 2020 saya mulai mengedukasi pasar transaksi dua arah? No, jawabannya bukan karena saya jadi brand ambassador gitu ya. Tapi sebenarnya karena saya sadar bahwa dalam masa yang sulit, maka pasar yang bisa memberikan kita arah transaksi secara dua arah lah yang membuat kita bisa survive di market. Kenapa? Kalau kita hanya bisa membeli terus-menerus, berarti kita harus punya income dari tempat lain untuk membackup apa yang kita beli. Kenapa? Karena ini lari maraton. Saya mengatakan ini sejak 2019. Sepertinya saya bilang, ini akan ada dampaknya dengan kejadian yang tidak jelas ini. Mau dibilang naik alasannya habis, mau dibilang turun kok belum ada apa-apa gitu ya. Tapi kayaknya kita harus siap lari maraton. Maka cash is king, cash flow is king Kong, saya bilang begitu. Selalu, saya yakin saksinya seluruh video-video yang di RF Channel Anda bisa cek kembali di akhir tahun 2019. Saya kemukakan hal ini, tidak pernah dihapus dan tidak bisa saya rollback kan. Jadi kata-kata ini konsisten. Saya khawatir adalah ada orang yang bisa melakukan transaksi,
tapi ternyata dia itu transaksi satu arah menyebabkan uang yang ada dimiliki dari tempat lain itu tidak bisa membackup. Tapi ketika kita bisa melakukan transaksi dua arah, kita jadi lebih tenang. Kenapa? Naik kita bisa ambil bukan keuntungan saya, tapi adalah suatu kesempatan. Turun kita bisa ambil kesempatan. Dan ketika kita bisa naik turun ambil kesempatan, berarti kita bisa mengenerate income. Ketika kita bisa mengenerate income, kita bisa do something terhadap portofolio kita. Sebenarnya inilah yang ingin saya ceritakan. Masih ingat cerita saya tahun 2008 kemarin? Yang tadi saya ceritakan, yaitu adalah karena saya kehabisan peluru. Cash flow saya tidak ada. Betul? Nah, transaksi di forex, commodity, dan indeks derivatif sebenarnya simple. Karena kita melihat negara versus negara. Jadi tidak ada tuh kejadian modelnya tiba-tiba saya sebagai CEO tiba-tiba bisa ngedam dengan seenaknya seperti itu. Karena apa? Kan negara lewat negara ya. Di sini lumayan berat untuk bisa mengontrol secara penuh. Kenapa? Karena ketika kita berusaha melakukan sesuatu, negara lain kita tidak tahu melakukan apa. Sama seperti Indonesia pada saat tahun 98. 98 kita mengatakan diri kita kuat. Tapi ada potensi dari digoyang negara lain. Dan beneran goyang kan? Artinya adalah tidak gampang di sini untuk bisa men-take care dan juga taking control secara sepenuhnya. Karena apa? Karena negara versus negara. Ini menjadi pertarungan yang jauh lebih adil. Kita juga mendapati bahwa dalam satu abad baru menemukan kontrak negatif perdagangan itu baru oil saja yang menjadi minus. Coba bayangkan, kalau di saham ya, ini tidak mengatakan saham jelek. Saham ada bagusnya, pasar forex, komoditi, indeks derivatif ada jeleknya. Jeleknya apa? Transaksi leverage kadang-kadang orang tidak sadar bahwa itu adalah bahayanya. Dan bahaya atas transaksi dua arah yaitu adalah untung sekaligus resikonya. Nah, ketika kita berbicara mengenai keunggulannya, strong point-nya. Satu adalah negara versus negara, strong point. Nah, ketika kita melihat bahwa pasar seperti saham, berapa banyak saham yang bernilai 0 bisa menjadi 0? Berarti ada banyak, ya salah satunya ketika perusahaan itu dibangkrutkan. Nah, tapi ketika kita berbicara mengenai indeksnya, apakah indeks bisa 0? Coba kasih tahu saya, dari pasar kapan? Sejak Amerika ada The Great Depression juga, pun tetap saja indeksnya tidak 0 kan? Artinya tetap ada nilainya di sana. Jadi di sini membuat kita sadar bahwa saham memiliki risiko ketika delisting. Dan ketika kita melihat bahwa dalam satu abad terakhir kontrak oil baru satu kali terjadi futures oil itu negatif, tidak pernah terjadi selama satu abad, berarti pasar ini selalu ada harganya. Jadi atas dua keunggulan itu membuat kita bisa tetap mengenerate arus pendapatan kita. Jangan lupa kata-katanya, dalam keadaan sulit, cash is king. Tapi cash flow is king kong. Kenapa? Karena once Anda kehabisan cash, yang Anda mainkan adalah cash flow Anda. Anda tidak akan pernah kenapa-napa selama cash flow-nya tetap bisa di-generate. Dan ketika cash flow bisa di-generate, maka once ini membaik, maka akan berubah menjadi income. Itu menjadi sesuatu yang akan berputar secara terus-menerus. Ya, dari kali ini saya ingin kembali memberikan awareness bahwa tidak ada pasar yang jelek. Tapi ada satu kondisi yang membuat pasar itu jelek. Dan bagaimana cara kita menambal sulam dari pasar yang jelek itu ya? Dengan cara mempertebal kemampuan kita, mempertebal kita punya struktur dan kerangka keuangan kita, atau ya Anda mencari pasar lain yang bisa mengenerate untuk bisa menyeimbangkan struktur keuangan Anda saat ini. Semoga selalu bermanfaat. Saya informasikan buat Anda yang belum memiliki akun untuk melakukan transaksi forex, Anda boleh coba perdagangan dua arah yang buka dalam 24 jam sehari dalam 5 hari seminggu, memberikan akses keuangan secara global, memberikan informasi Anda melakukan transaksi pada mata uang, foreign exchange, forex, commodity, dan indeks derivatif, membuat Anda begitu memiliki likuiditas yang tinggi dan dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang 24 jam membuat Anda jauh lebih fleksibel dan juga banyak kemudahan-kemudahan lainnya. Misalnya kalau Anda di Forex IMF, Anda diberikan indikator-indikator yang bagus untuk sebagai terapan untuk mempermudah Anda melakukan transaksi, itu memberikan akses yang berbeda dibandingkan Anda hanya melakukan transaksi manual dengan menarik-narik garis. Jadi semoga Anda bisa mencoba, silakan cek pada kolom deskripsi. Semoga bermanfaat dari saya, Ryan Filbert.